Batu Damakan. Setengah gunung, setengah air. Material yang mengelupas seperti pasir. Sebuah batu bata tanpa perbedaan antara kulit dan daging. Yang ini palsu. Ayah. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Palsu? Ini palsu? Ayah. 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 Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bagaimana mereka berani menipu orang dengan barang palsu? Aku akan konfrontasi mereka. Xiaofeng. Percuma. Giok hijau Esyang. Walaupun tidak sebagus Giok naga hijau kekaisaran, tetap sangat berharga. Orang yang menggunakan material kelas tinggi seperti ini untuk membuat barang palsu, mereka pasti bukan orang sembarangan. Mereka memanfaatkan retakannya, menggunakan lem, untuk merekatkan dua potong batu ini jadi satu. Bahkan kulit luarnya pun palsu. Sebelum memoton batu ini. Aku mengundang 7-8 rekan untuk memeriksanya. Mereka semua bilang tidak apa-apa. Ini adalah karya seorang yang sudah sangat ahli. Seseorang dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Orang-orang yang mendukung mereka. Bukan tipe orang yang bisa kami, pedagang giok kecil, lawan. Kita sudah dijebak. Ayah. Aku. Xiaofeng. Judi batu giok. Bukan bisnis yang bisa sukses, hanya dengan satu keahlian. 9 dari 10 taruhan itu tipuan. Kau terlalu polos. Lupakan saja kali ini. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh lagi terlibat dalam hal ini. Ayah. Aku. Janji padaku. Ayah. Aku janji. Ayo ayah, aku antar ayah ke rumah sakit. Percuma. Aku agak lapar. Baik. Aku buatkan mie untuk ayah sekarang. Xiaofeng. Ayah. Ayah. Sial, gagal lagi. Bangsat. $80.000 langsung hilang begitu saja. Di bidang kita, gagal itu lumrah, kan? 5 tahun lalu. Bahkan orang sekelas You Guohua sampai salah menilai batu, dan dikejar-kejar debt collector sampai mati. Ayah. Santai saja. Kita buka 2 batu hari ini. Nanti aku traktir minum teh. Terus kita cari cewek muda, buat pijak kaki buat kamu. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menepati janjiku padamu. Hambatan dari 5 tahun lalu itu, aku tidak bisa melupakannya. 5 tahun terakhir ini, aku sudah pelajari semua catatan yang ayah tulis tentang judi batu giok. Aku sudah periksa lebih dari 10.000 batu, besar dan kecil, tapi teknik pemalsuan spesifik itu tidak pernah muncul lagi. Berapa lama lagi orang-orang itu akan bersembunyi?
Boss. Bisa tolong lihat batu saya ini? Pergi sana. Kamu bahkan coba jual bahan mentah kualitas rendah dari ladang sampingan. Bos, coba lihat. Pergi. Jangan ganggu aku lagi saat aku sedang periksa barang. Docteur, Lee. Aku sedang berusaha mengumpulkan uangnya. Jangan khawatir. Aku pasti bisa kumpulkan uang yang cukup. Opérasie Anaku. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Batu ladang baru munah, kulitnya kasar, banyak retakan, pasir yang berbalik tidak merata, dasar jade di dalamnya pasti sangat jelek. 10 taruhan, 10 kekalahan. TAPI, retake ini, mungkin bisa menyelamatkannya. Ok. Terima kasih, Dr. Lee. Master. Boleka Akuju Albatuku, Kepada Honda? Batu dengan kulit seperti ini tidak berharga banyak. 30 yuan per kilogram, hanya untuk volume besar. Kalau yang satu ini milikmu, bahkan tidak setengah kilogram. TAPI. Karena kamu kekurangan uang, kenapa tidak dipotong saja? Coba peruntunganmu. Head up Matty sudah direkturkan. Kekayaan dan kehormatan datang dari langit. Baiklah. Aku akan potong. Batu jelek ini dipotong pun percuma. Bagaimanapun juga akan rugi. Dan kamu cuma buang-buang 10 yuan untuk biaya alat air. Betul, ini cuma buang-buang waktu. Jadinya tua. Teksturnya cukup keras. Makanya pemotongnya mengeluarkan percikan. Batu ini, kurasa, ada isinya. Lihat, ITU, airnya berwarna biru. Tidak ada serat kapas, tidak ada kotoran. Dasarnya cukup murni, sepertinya. Cukup besar untuk dijadikan permukaan cincin. Cuma permukaan cincin tunggal ini saja. Sudah bernilai lebih dari 50.000 dolar. 50.000. Anak perempuanku bisa diselamatkan. Anak perempuanku bisa diselamatkan. Lihat ukurannya. Kalau kita potong sekali lagi, Kalau kita bisa dapatkan telur merpati darinya, nilainya bisa naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. Menang sesuai yang kamu targetkan, cukup untuk menutupi taruhannya. Bagaimana dengan sisa keuntungan dan risikonya? Biarkan pembeli berikutnya yang menanggungnya. Serakah ingin lebih? Bisa berujung pada kerugian. Sudah jelas, risiko apa lagi yang ada? 50.000. Kalau kamu tidak mau memotongnya, aku yang ambil batu ini. C'est du jus. Ayo kita potong. rusak. Bagaimana mungkin? Bos, Kamu tahu, anak itu Yao Feng. Matanya jelas sangat tajam. kenapa dia tidak mencari? Kesempatan yang lebih baik untuk cari uang besar? Malahan, dia puas tinggal di sini bersama kita. Bekerja sebagai pemotong batu? Bos, ada masalah. Keluarga Chen, ayah dan anaknya, sudah masuk ke negara ini. Saat ini, mereka sedang menuju langsung ke J-Dragon Pavilion kita. Cepat, cepat, cepat. Berquimpul dit Marca Segera. Bos punya sesuatu yang penting untuk disampaikan ke semua orang.
Hubunganku dengan keluarga Chen. Semua drama keluarga lama itu. Semua orang sudah tahu. Sejak kakak sulungmu meninggal, posisi kepala keluarga jatuh ke tanganku. Tapi aku bagaimanapun sekarang nama tetap orang luar. Kedatangan mereka ke sini, langsung ke Julong Pejilian, hanya punya satu tujuan, merebut posisi kepala keluarga. Tapi kalian semua tidak perlu terlibat dalam hal ini bersamaku. Ini adalah beberapa bisnis yang beroperasi atas namaku, bar, restoran, dan semacamnya. Ini terpisah dari aset keluarga Chen. Ambil dan bagikan. Bos, kalau semua ini kau berikan pada kami, kau mau bagaimana? Bos, kau tidak perlu pesimis seperti itu. Memang, beberapa tahun terakhir ini, ayah dan anak itu, si Chen, sudah terkenal di Burma. Tapi, kami juga bukan orang yang mudah ditindas. Benar, bos. Ingat dulu waktu ayah dan anak Chen, untuk kepentingan pribadi mereka. Mengkhianati keluarga Chen? Kita belum pernah menyelesaikan urusan itu dengan mereka. Itu sudah kau yang menggasihani mereka. Sekarang mereka berani kembali untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Paling-paling, kita hadapi mereka langsung. Ya, Hadapi mereka. Kakak. Jailer Chen Yongsheng, Raja Burma Timur, bukan sekadar hiasan. Karena mereka berani datang kali ini, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Bos, Enggak. Waktu aku pertama kali gabung dengan kafilah, aku mengikutimu dan bersumpah di hadapan Dewa Pelindung. Berbagi rezeki dan susah. Di saat seperti ini, tidak mungkin aku mengambil untung lalu kabur. Dia benar, bos. Dulu, nyawaku ini, diselamatkan olehmu dan kakak sulung. aku tidak bisa jadi orang yang tak tahu terima kasih. Kalau kau coba alihkan toko-toko itu pada kami, aku tidak akan menerimanya. Benar? Benar? Kami tidak akan terima. Ya, kami tidak bisa menerimanya. Kami tidak bisa jadi orang yang tak tahu terima kasih. Temukan. Paviliun Harta Giok. Saat ini, Nyonya Bos sudah hidup dalam neraka dunia. Kita tidak boleh menyeret-nya ke dalam masalah ini. Zhou Feng, kamu mau apa? Zhu Feng. Jangan-jangan kamu mau memanfaatkan kesulitan Nyonya Bos, lalu kabur bawa toko ini? Ya? Betul, Zhu Feng, dasar kurang ajar. Apa kamu sudah lupa, 3 tahun yang lalu, siapa yang menyelamatkan nyawamu? Kalau bukan karena Nyonya Bos, kamu sudah dibantai di jalanan oleh debt collector. Bos, aku mohon, lepaskan aku. Kasih aku waktu sedikit lagi. Uang yang ayahku pinjam dari kalian, akan kubayar sama. Hehe, baiklah. Tinggalkan satu lengan sebagai bunga. Berhenti. Berapa hutangnya? Enggak banyak. 100. Kasih ke dia. Ini 1 juta. Beritahu yang lain. Hutang keluarganya, mulai sekarang bisa datang cari aku. Oke, kali ini kamu beruntung. Ayo pergi. Minggir. Jangan dekat. Apa kamu mau ikut denganku? Jalan kuda teh punya jalur kuno. Semangat pedagang bertahan 1000 tahun. Ramalan ada di langit. Ramalan ada di bumi. Ramalan ada di manusia. Zhou Feng, mulai saat ini, kamu adalah anggota kafilahku. Mulai sekarang, aku Bai Jing akan berbagi rezeki dan susah bersama kalian, sama-sama.
Kami bersumpah mengikuti Nyonya Bos sampai mati, berbagi rezeki, dan susah bersama. Kakak. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Zhou Feng. Ambil kontraknya dan pergilah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Da sah kurang ayah. Ambil kontrakmu dan pergi dari sini. Jangan pernah sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, setiap ketemu, aku ajar kau. Bos, mereka sudah sampai di Julong Suan. Asong. Lama tidak bertemu. Hey, jadi bos Bai, Kino Rengan? Pasti t'as eu. Quand? Dia adalah Bos Bai, sepupu dari almarhum suaminya, 10 tahun lalu. Diamant Kianati Keluarga Shen dan Kabur ke Myanmar. Sekarang dia sudah punya kekuatan. Dia ingin kembali dan merebut aset keluarga Chen. Jujur saja, dia cuma menindas seorang janda dan anaknya. Mereka datang dengan kekuatan seperti itu. Bos Bai cuma seorang wanita. Tidak akan mudah baginya melindungi bisnis keluarga sebesar itu. Kenapa tidak serahkan saja asetnya untuk ketenangan pikiran? Mengingat kepribadian bos, aku ragu dia mau Minairan, bisnis yang dibangunnya dari nol. Bai Jing. Jangan sok akrab denganku. Kau tahu kenapa aku di sini? Kau dan aku. Ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Kita akan bertaruh soal. Ayo kita bertaruh soal posisi kepala keluarga Chen. Ada APA? Takut? Baiklah, Bos, tuan rumah mengikuti kemauan tamu. Mau bertaruh bagaimana? Bagus. Aturan lama. Potong batu gioknya. Kita masing-masing dapat 3 kesempatan. Pilih 1 batu giok mentah. 3 batu. Siapa yang batu gioknya nilainya naik lebih banyak, dialah pemenangnya. Kalau kamu kalah, kamu serahkan posisi kepala keluarga dan pergi dari Ruili. 3 orang tua Burma ini jarang sekali pernah salah dalam beberapa tahun terakhir di lelang gejok Burma. Kebangkitan Ayah dan anak keluarga Chen di Burma berkat mereka. Orang-orang di bawah komando bos. Taruhannya terlalu besar. Taruhannya terlalu besar? Kalau bukan karena pandangan kolotnya ayahku, yang selalu bersikeras posisi kepala keluarga, harus diambil kembali sesuai aturan keluarga Chen. Kamu pikir kamu bahkan punya hak untuk bicara denganku di sini? Dan kalau kamu kalah? Kalah? Hahaha, Bai Jing. Kamu bercanda? Hahaha, dia malah bertanya apa yang terjadi kalau aku kalah. Hahaha. Kalau aku kalah, semua toko di bengkel Gyoku jadi milikmu. Dan aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di wilayahmu lagi. Situju. Bos. Langsung ke intinya. Jadi tidak ada yang bisa bilang Chen Taisong mengintimidasi seorang wanita. Aku sudah memanggil Ketua Asosiasi Giok, Shin Lao. Bayarkan Shin Lao jadi saksi kita. Tu as Mudachen.
Boss B. Shen Lao. Saya akan memimpin kompetisi hari ini. Sekarang, silakan masing-masing pilih perwakilan kalian untuk memilih batu gioknya. Bu, aku dan Mingzi, setidaknya di kota Jade, sudah berkeliaran bertahun-tahun. Melihat dua batu, seharusnya nggak masalah. Betul, Bu. Biarkan aku dan Luo Tuo yang bertarung dengan mereka. Kumapit Hammer, permukaannya kelihatan bagus. Kalau kulit dan dagingnya terpisah, nggak bakal naik nilai. Bukannya lu udah kabur duluan? Kenapa masih di sini? Kalau terus-terusan bawa sial. Avas, Quagebuklu. Ronde 1, Chen Shasheng menang. Ronde 2 dimulai. Naik nilai, naik nilai, naik nilai. Bahannya nggak jelek. Sayangnya ini ayam hitam. Nggak bakal naik nilai. Gimana bisa gini? Gimana bisa jadi ayam hitam? Dia benar lagi. Ronde 2, tetap Chen Shasheng menang. Bai Jing. Hasil 2 ronde pertama udah keluar. Dua padang dibuka berturut-turut. Nggak ada satupun yang naik nilai. Dan kedua punyaku, dasar es ketan. Bahan yang bisa bikin gelang lingkaran yang bagus. Nyerah sekarang, biar martabatmu tetap terjaga. Lanjut. Baiklah. Kalau gitu, lanjut bertarung. Tapi ronde ini, aku mau naikin taruhannya. Kalau aku kalah, bukan cuma wilayahmu, tapi seluruh pasar Ruili. Aku nggak akan sentuh sedikit pun. Kakek Yu, Chen Tianxiang, udah meninggal 5 tahun lalu. Gue bayangin 5 tahun ini, lu pasti kesepian banget, ya? Camo. Kalau kamu kalah, temanin gue selama 3 tahun. Shen Taizong, Bringseko. Saat orang dewasa sedang bicara, anak-anak harus diam. Jadi, berani kau? Sepaket. Bagus. Aku suka itu. Ronde 3 dimulai. Sialan. Kena. Bai Jing, kau lihat itu? Aku dapat jackpot. Mungkinkah kali ini aku benar-benar tidak bisa mempertahankan posisi kepala keluarga? Pita warna sedang menyebar. Lihat lebarnya.
Cukup untuk beberapa potongan besar. Hahaha. Meski bukan, Bahan kilos 1. ini lebih dari cukup. Beijing. Sudah kukatakan dulu. Kau tidak bisa mengalahkanku dalam judi. Saran untukmu adalah dengan patuh menyerahkan posisi kepala keluarga dan merangkak untuk melayaniku. Tunggu. Zhou Feng, Batu ketiga kita belum dibuka, masa bilang kakak ipar sudah kalah? Bagaimana kalau yang kalah malah kamu? Dasar bajingan kecil. Bukannya kamu mau kabur? Kenapa masih nongkrong di sini? Bagus katamu, Yo Feng. Dasar anak durhaka. Kamu tidak diterima di sini. Pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak sopan padamu, kalian semua diam. Yo Feng, kamu mau apa? Kakak ipar, terima kasih sudah merawatku selama ini. Kamu menyelamatkan nyawaku. Kamu memberiku jalan untuk bertahan hidup. Hari ini, aku akan berjudi untukmu. Kalau kita kalah segalanya, semua risikonya aku tanggung. Kalau kita menang, anggap saja itu balasanku atas kebaikanmu selama ini. Ini, Hei, dasar anak kecil. Kamu memang tidak tahu diri, ya? kakak ipar, Yo Feng itu anak durhaka. Kita tidak bisa menaruh harapan keluarga Chen. Di tangannya. Benar? Kakak ipar, bisa jadi dia berkomplot dengan Chen Taisong. Kita tidak boleh biarkan Zhou Feng berjudi. baik. Kakak ipar, Luo Tuo Mingzi. Semuanya. Aku percaya Yo Feng. Yo Feng, silakan kamu lanjutkan. Berjudi. NAK. Lihat ITU. Sudah dibelah. Kamu masih pikir di titik ini perlu diteruskan berjudi? Tentu saja perlu. Tuan Muda Chen, buru-buru ambil kesimpulan? Takut kalah sama aku, seluruh jalur giok kakak ipar? Omong kosong. Masa aku takut? Bagus. Kalau kamu tidak takut, biarkan aku mainkan ronde ketiga ini. Baik, aku kasih kamu kesempatan ini. Tapi lihat statusmu. Untuk bersaing dengan orangku, kamu bahkan tidak pantas. Kalau begitu, aku tambahkan, ditambah mataku. Cukup untuk bertaruh melawanmu? sayang, Zhou Feng. Dia kenapa sih? Zhou Feng, Aku mau madamu. Baiklah, Zheng Gan. Kita tidak bertaruh di ronde ketiga. Yo Feng, kamu tidak perlu terlibat dalam masalah ini. percayalah padaku. Pita warna lebarnya hampir 3 cm. Dan warnanya menyebar. Nilainya setidaknya lebih dari 200. Dia tidak mungkin bisa membalikan keadaan. Lumeyan. Orang dengan mata seperti itu sangat langka. Di seluruh Willy, dia cuma buruh pemotong batu. Dia mau taruh apa? Batu kasar kulit hitam dari lapangan pakan. Siri-siri bukannya tidak jelas. Muda Daikra, sampah dari MJN, kulitnya kasar dan berlubang. Pernah retaken. Tapi sebenarnya, batu seperti ini punya peluang besar untuk melambung. Warnanya mengikuti retakan. Kalau kita menang, nilainya lebih dari total 3 batunya. Batu APA yang dia pilih? Ini bisa hasilkan apa? Sepertinya bos baik. Kali ini benar-benar Yatu. Bu, kan sudah ku bilang kita tidak bisa percaya dia. Lihat batu yang dia pilih. Sampah banget. Dia jelas mau menjebak kita. Dengan ini, kalahkan aku. Hey NAK. Lihat batu ITU. Batu itu sendiri saja bernilai lebih dari 1 juta. Apa yang membuatmu berpikir? Wah, persiapanmu benar-benar heboh. Bikin kaget aja. Hei, bocah. Kamu kalah. Matamu itu kelihatan banget sekarang. Tuan Muda Chen mengatakan itu agak terlalu cepat, bukan begitu?
Gila, yang lilin. Nah, itu baru yang lilin asli. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Aku sudah periksa semuanya tadi. Sensiap baru. Batu yang ini tidak ada isinya. Bagaimana dia bisa dapat sepotong penuh darinya? Warnanya mengikuti retakannya. Taruhan kecil untuk kemenangan besar. Gertakan nekat yang berhasil. Warnanya mengikuti retakannya. Oh, sekarang aku paham. Bocah ini punya nyali yang luar biasa. Dia pakai palu untuk membelah batu itu. Kelihatannya dia merusak bahan bakunya. Tapi sebenarnya, saat retakannya dipaksa terbuka, itu melindungi daging giok bernilai tinggi di dalamnya, agar tidak terbuang oleh mesin pemotong. Giok Tuan Muda Chen diperkirakan bernilai 3 juta. Giok Bosbet. Yang Lilin full color. Tampaknya satu potong penuh dari retakannya. Perkiraan nilainya 4.800.000. Tuan Muda Chen, hasilnya sudah keluar. Bukankah seharusnya kamu menepati janjimu sekarang? Boka. Zhuangshuan Stone Cutting Craftsman, Zhou Feng. Oh, kau berani sekali. Kau berani berjudi denganku lagi? Aku ingin lihat, apakah kau memang sehebat itu, atau cuma hoki buta? Boleh. Aku cuma penasaran, apa lagi yang bisa kau pertaruhkan? Mata-mata itu, atau tangan ini? Apa lagi yang bisa kau taruh? Ayahku adalah Raja Myanmar Timur. Kau pikir aku tidak punya uang? Dalam beberapa hari, aku akan... Yang kubicarakan adalah sekarang. Kalau tidak punya, minggir sana. Berani-beraninya meremehkanku. Kau tahu? Dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu. Membuatnya apa? Chen Taisong. Jangan lupa, ini wilayah M. Agang. Dia adalah orang kami. Ini bukan tempat untuk omong kosong. Betul. Kalau chipmu habis, minggir. Jangan sok jago. Keluar. Kau akan bayar untuk ini. Terima kasih, Zhou Feng. Nyonya, ini. Ini hak Anda. Kalau bukan karena Anda hari ini, jalan giok ini sudah pasti hilang. Bahkan Zhuangshuan saya, mungkin juga tidak selamat. Sulit untuk dikatakan. Kalau dipikir-pikir, saya yang mengambil untung dari Anda. Zhou Feng, kamu harus paham, mana yang bisa kamu ambil, mana yang tidak. Benar, Zhu Feng. Kamu harus sadar. Kalau bukan karena Nyonya mempertaruhkan seluruh hartanya untuk bertaruh pada kamu, apakah kamu akan punya kesempatan untuk menang? Sudah, kalian semua. Saya tidak mau seluruh jalan giok ini. Nyonya, saya sudah bilang. Atas semua perhatian Anda selama ini, saya bekerja seperti kerbau atau kuda, tetap tidak bisa membalas budi Anda. Selain itu, saya sudah mengambil satu toko dari Anda, Nyonya. Zhou Feng. Sejujurnya, kontrak ini seharusnya juga tidak saya ambil, tapi ini sangat penting bagi saya. Nyonya, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih pada saya, anggap ini sebagai bayaran saya. Baiklah. Kalau begitu, saya akan simpan jalan jaik ini untuk Anda sementara waktu. Kapanpun Anda menginginkannya, datanglah cari saya kapan saja. Terima kasih, Nyonya. Tidak berguna. Tugas yang sederhana seperti ini, masih saja kamu gagalkan. Bagaimana saya bisa mengharapkan kamu? Un tuc meunier séquence ses yeux. Ayah, ini bukan salahku. Saya tidak tahu kenapa toko Beijing punya penilai batu permata yang sangat jago memotong batu. Pekerja pemotong batu? Ya, Namanya Zhou Feng. dia sangat ahli dalam menilai batu. Qin Wen saja tidak bisa dibandingkan dengannya. Jangan sampai kamu berbohong padaku. Keluar.
Lu mau ketemu gue, bos? Tua 7. Lu kan yang paling senior di sini. Ingat nggak sama pengiriman yang ini? Tapi kita bisa cek datanya. Toko kita Swabaujai. Semua catatan pengiriman barang masuk dan keluar. Ada semua di sini. Betul, ini batunya. Awalnya bapak gue yang motong yang ini batunya. Yu Sheng Group. Ini kan, perusahaan di bawah keluarga Chen? Jangan-jangan. Kematian bapak gue ada hubungannya sama orang Chen? Manajer Huang kena masalah. Ada APA. Chen Taisong bawa banyak orang. Ikut aku temui Chen Taisong. Chen Taisong, kamu cuma pecundang yang tak terima kalah? Pekundang? Sudah kukatakan padamu. Ayahku adalah Raja Myanmar Timur. Bahkan jika aku kalah 10 jalan lagi, ayahku bisa dapatkan semuanya kembali. Tapi kau hancurkan aku, kau ambil alih sebagai kepala keluarga Chen. Cuma menghancurkan tempat kumuhmu ini. Sudah termasuk bermurah hati. Maafkan aku, Tuan Muda Chen, kenapa tidak lanjutkan saja? Zhou Feng, Jangan Kira Perlindungan Beijing. Memberimu kebebasan untuk berbuat semaumu. Anak buah. Tangkap dia. Kau tidak akan berani. Chen Taisong, jangan lupa ini wilayah siapa. Sentuh aku, kalian semua takkan bisa. Kilyar, dari Pavilion Jade Treasure dengan selamat. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana jika kebunuh kau? Beijing berani sentuh aku? Tangkap dia. Kamu siapa? Saya yang mencari Tuan Zhou. Bisa tolong lihat batu saya ini? Lihat apa saya bisa dapat uang dari sini? Oh, jadi kamu. Awas. Zhou Feng, kamu menjebakku lagi. Kamu akan bayar untuk ini. Tuan Muda, kenapa? Tuan Muda. Masih panggil Tuan Muda? Terus begini, Tuan Muda MU bisa mati beneran. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Hai, makasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku sudah tamat. Ah, jangan sungkan. Kamu sudah menyelamatkan nyawa anak perempuan saya. Anakmu sekarang baik-baik saja? Untuk sementara, iya. Tapi biaya pengobatan lanjutannya akan butuh uang yang banyak. Kalau saya tidak bisa mengumpulkan uangnya, dia mungkin. Tuan Wu. Bagaimana kalau saya jadi penggawa Londa? Kamu lihat sendiri, jadi penggawalku itu berbahaya. Dan saya janji, mulai sekarang, semuanya akan semakin berbahaya. Berbahaya? Di dunia ini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada jadi orang miskin. Bos, tolong, saya mohon, lepaskan saya. Kasih saya waktu sedikit lagi, ayah saya yang berutang pada bos, saya sumpah akan bayar.
Oke, saya janji. Mulai sekarang, selama saya, Yao Feng, masih bisa makan, bos juga akan makan enak. Biaya pengobatan anak perempuan bos nanti, saya yang tanggung semuanya. Boss. Ayo pergi. Boss. Yakin mau masuk? Que Wilaya Keluarga Chen? Kematian ayah saya ada kaitannya dengan keluarga Chen. Tanpa mengambil risiko, mana dapat hasil? Kalau saya tidak pergi, Chen Yongsheng tidak akan muncul. Apa katamu? Zhou Feng pergi cari Chen Taisong. Iya, saya lihat sendiri. Bawa berapa orang? Cuma satu. Kumpulkan orang kita sekarang juga. Kita pergi ke Jalan Shirgao bersama saya. Siap, Nyonya. Ha? Neklaji? Masa sih? Jackpot lagi? Ini aneh banget. Ini orang siapa sih? Hey, hari ini di Jalan Shigao, semua stok baru, dibuka sama dia sendirian. Nggak cuma itu, setiap yang dia buka pasti menang. Iya, kalau begini terus, kita mau gimana? Kita nggak bisa cuma makan sisa-sisa dia. Udahlah, aku nggak main hari ini. Nona Kinven, iya. Dia menyelesaikan semuanya pagi ini. Batu-batu dari seluruh jalan kita. Tuan Zhou. Kita bertemu lagi. Aku tak pernah membayangkan bahwa hari ini, orang yang datang untuk menghancurkan Jalan Jaya Keluarga Chenku adalah kamu. Turkjat. Ini tak terduga. Tapi tidak sepenuhnya. Oh? Anak buahmu memukuli tuan muda kami. Dia masih terbaring di rumah sakit. Bahkan jika Anda tidak datang hari ini, Tuan Yao, keluarga Chenku akan mengunjungi Anda. Nah, karena aku sudah di sini sendiri, kamu tidak perlu bersusah payah. Chen Taisong menghancurkan tokoku, membuatku rugi banyak. Aku harus datang ke wilayahnya untuk mengambil kembali sesuatu. Jadi kamu pikir semua ini tidak cukup? Tidak cukup. Baiklah, keluarga Chen menjalankan bisnis. Kami tidak menolak pelanggan. Lanjutkan. Bagaimana kamu ingin bermain? Potong batu yang tidak berharga. Baiklah, Qin Wen akan ikut bermain. Semuanya, pilih satu batu. Yang batunya paling mendekati batu giok murni. Dialah pemenangnya. Apa? Apa aku salah dengar? Dia bilang, paling mendekati batu giok murni. Biasanya, batu yang bagupin. Jarang sekali yang 100% giok murni. Dan mereka mau mencarinya. Dari tumpukan sampah ini? Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Betul sekali. Lihat betapa percaya dirinya dia. Aku penasaran siapa dia. Kalian tidak kenal dia? Dialah yang mengalahkan Qin Wen di Julongsuan waktu itu. Murid Pematang Batu ITU. Oh, ternyata dia. Kali ini Kinven pasti kalah. Jangan terlalu yakin. Jean Lupa. Ini Wilaya siapa? Nona Kinven. Kandungan giok murninya mendekati 98%. 98%. Nona Qin Wen. Anda benar-benar luar biasa. Dan ini dari tumpukan sampah. Sepertinya Tuan Yao akan kalah di ronde ini. Tuan Zhou, giliran Anda. Ini.
Tuan Juju, full house. Boleh juga. Benar-benar penuh. Nona Qinwen. Sepertinya aku menang lagi. Terus kalau menang? Kamu pikir menang berarti kamu akan dapat kompensasi yang kamu mau? Tunggu apa lagi? Pergi. Hai. Kamu ngapain di sini? Luo Tuo bilang kamu ada di Jalan Shigao. Aku khawatir. Jadi aku datang buat ngecek kamu. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kamu orang pertama yang berani ngepung aku di Ruili. Boss Bai. Aku nggak percaya kamu berani sentuh aku. Kamu nggak bakal berani. Bai Jin, jangan lupa. Aku yang evaluasi Giok buat Raja Myanmar Timur. Kalau ada aka samaku, kamu pikir sang raja bakal biarin kamu lepas? Kita lihat saja nanti. Beranti. Tuan Chen. Chen Yongsheng. Akhirnya kau muncul juga. Beijing. Tentang kejadian hari ini, aku tahu semua ceritanya. Salah Taisong merusak Cui Baozhai. Dia sudah keterlaluan. Tapi dia sudah belajar. Tapi hari ini, preman ini datang ke tokoku dan bikin onar. Dan kau mengacungkan senjata ke anak buahku. Sekarang, bukankah kau berutang penjelasan? Padaku? Tunggu. Bos, kekacauan hari ini dimulai karena aku. Aku tidak mau menyeret kalian semua ke dalam ini. Bawa para saudara dan pulang. Zhou Feng. Kau dari geng kuda. Karena kau berada di bawah perlindunganku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Paman, penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Bagus. Karena kau memanggilku, Paman. Aku bisa mengabaikan yang lain. Tapi anak ini tinggal. Dia harus bertanggung jawab padaku. Dan bagaimana jika aku bilang tidak? Shin Yongsheng berani kamu? Kak. Hari ini terima kasih sudah menyelamatkanku. Untuk sisanya, serahkan padaku. Kamu? Gimana caranya kamu mau urusin? Dia itu Raja Myanmar Timur. Kak, pergilah padaku. Tuan Chen. Penjelasan seperti apa yang kamu mau? Anak muda. Aku tidak menyangka. Kamu punya nyali sebesar itu. Tapi, kamu pikir dengan trik-trik kecil ini, kamu bisa mencapai tujuanmu datang ke sini? Maksudmu apa? Kamu bikin onar di Jalan Shigao hari ini, cuma buat maksa aku muncul, buat nanya tentang tanda anggrek itu. Kamu sudah menyelidikiku? Aku bukan cuma menyelidikimu. Aku juga tahu, keahlianmu memeriksa batu mentah, berasal dari ayahmu. Alazanmu, Berada di Julongxuan. Bekerja sebagai pemotong batu. Adalah untuk mencari musuhmu. Kamu tahu siapa musuhku? Grup Yusheng. Mungkin milik keluarga Chen. Dan Marga Shen. Tapi Chen yang ini, mungkin bukan aku. Shen Yongsheng. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Nama ayahmu adalah You Guohua. 5 tahun lalu, dia dijebak. Battu menta palsu. Masuknya lewat grup Yusheng. Kalau mau tahu kelanjutannya, temui aku di kediaman keluarga Chen. Zhou Feng. Aku antar kamu pulang. Bu. Grup Yusheng itu, pemiliknya siapa? Itu milik almarhum suamiku, Chen Tianqiang. Kenapa menanyakan itu? Tidak apa-apa. Cuma penasaran saja. Terima kasih untuk hari ini, Bu. Zhou Feng. Aku belum bisa membalas budimu sekarang. Ayo pergi.
Ibu. Ufeng dia, maksudnya dia apa? Kenapa aku harus percaya sama kamu? Nama ayahmu adalah You Guohua. 5 tahun lalu, dia dijebak. Battu mon tapalsu. Masuknya lewat grup Yusheng. Kalau mau tahu kelanjutannya, temui aku di kediaman keluarga Chen. Berhenti di situ. Ada perlu apa? Biarin dia lewat. Coba cicip. Teh Banzhang yang sudah diawetkan 10 tahun. Saya tidak minum teh. Tuan Chen, langsung saja ke urusan kita. Baiklah, tentu. Saya ingin tahu. Siapa dalang di balik jebakan 5 tahun lalu? Siapa itu? Bagaimana dengan batu mentah palsu itu? Itu disalurkan masuk. Olé Yusheng Group, qui t'a perdu à ta huitou. Tapi keponakanku, Chen Tianqiang, sudah meninggal 6 tahun. 6 tahun. Tapi ayahku dijebak oleh seseorang di balik Yusheng Group baru 5 tahun lalu. Jadi, ternyata benar kakak iparku. Zhou, mengingat situasinya, kenapa kita tidak buat kesepakatan saja? Kesepakatan seperti apa? Kamu ingin membalaskan dendam ayahmu. Dan aku ingin merebut kembali posisiku sebagai kepala keluarga Chen. Jadi, aku ingin bekerja sama denganmu. Bersama, kita bisa jatuhkan kekuasaan Beijing. Ma Gang yang ada di belakang kakak iparku, bukan orang sembarangan. Apa yang membuatmu berpikir kita berdua bekerja sama, bisa mencapai tujuan kita? Sederhana saja. Aku yakin kamu juga sudah dengar tentang itu. Konferensi Giok, yang diadakan setiap 5 tahun, akan segera berlangsung di perairan internasional saat waktunya tiba. Aku ingin kamu. M'en bantu Beijing menant. Benar. Qui t'a bantu Beijing? Tapi, batu terakhir itu, aku ingin dia kalah. Kamu nggak ngerti? Ma Gang punya banyak anggota. Tapi cuma Beijing yang nanggung biaya mereka semua. Kalau dia di laut lepas dan menang besar, seluruh Ma Gang akan tetap setia padanya. Tapi kalau dia kalah? Gimana dia bisa nanggung semua orang nanti? Jadi maksudmu, sebanyak apapun Beijing menang di awal. Batu terakhir. Itu satu-satunya cara untuk bubarkan Ma Gang. Zhou Feng, lelang giok laut lepas. Mulai 3 hari lagi. Aku akan kirim orang jemput kamu 3 hari lagi. Ok, aku lakukan. Pakci, mana semua pedagang giok? Mereka senyo pergi ke lelang giok laut lepas. Toko nanti ditutup. Kasih semua orang libur. Ya, bos. Lanjut. Afong. Lama nggak ketemu? Afong. Para saudara sudah di kapal. Kakak ipar suruh kami jemput kamu. Iya, Afeng. Kamu siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat. Kakak ipar. Afeng sudah datang. Ini adalah konferensi Jade. Ayahku pernah cerita tentang ini.
Biasa dikenal sebagai lelang jade, hanya diadakan sekali setiap 5 tahun. Ini mengumpulkan banyak batu langka dan tidak biasa. Kalau kamu bisa pilih batu kualitas terbaik, kamu akan aman untuk 5 tahun ke depan. Zhou kamu tahu. Selama bertahun-tahun ini, saudara-saudara dari geng kuda sudah melalui hidup dan mati bersamaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Setiap saudara yang mempertaruhkan nyawanya untukku. Bos, aku mengandalkanmu hari ini. Ya, Afeng, dengan keahlianmu, kamu pasti bisa membantu bos memilih batu terbaik. Benar? Feng, kalau kamu bisa membantu bos memilih batu hebat di perairan internasional dan menghasilkan banyak uang, kami semua saudara di Geng Kuda akan berterima kasih padamu. Bukankah itu Chen Yongseng, Raja Myanmar Timur? Kudengar kekayaan dan pengaruh Chen Yongseng di Myanmar sangat besar. Kalau dia di sini untuk memilih batu, orang Kessel seperti kita tidak punya peluang. Seolah-olah kamu bisa dapatkan batu bagus dari 3 kelompok pedagang besar, bahkan jika Chen Yongseng tidak di sini. Jangan khawatir, bos. Di lelang hari ini, aku pasti akan membantumu memilih batu terbaik. Ayo pergi. Lihat ITU. Perwakilan grup Yuedong. Perwakilan grup Dijing. Perwakilan grup Ruili. Dia pernah ke Julong Suan sebelumnya. Kamu pernah ketemu dia. Ditambah Chen Yongsheng. Keempat faksi itu adalah pesaing terbesar mabang kita saat ini. Oak. Semuanya, batu kasar di lelang ini, total 88 keping. Lelang dimulai. Selamat sekali lagi untuk Dijing Commerce Group, karena memenangkan batu kasar ke-87. $87 batu, aku beli 30, belum balik setengah dari yang aku keluarin. Mouton battu. Harus tahu cara nilaian dulu. Kalian orang Dijing mungkin punya duit, tapi gak tahu cara nilaian batu. Ya pasti rugi dong. Minum teh dulu biar adem. Bos Bai, lagi hoki nih. 50 juta. Kamu motong total 4 batu, dan dapat material lebih dari 3 kali lipat. Kayaknya tahun ini. Lot 88, dan lot terakhir kami hari ini. Tawaran awal adalah 30 juta. Benar-benar sampah. Sepertinya tidak ada bahan bagus di dalamnya. Haruskah kita menawar? Apa buru-buru? Kita akan ikuti langkah Yao Feng. Zhou Feng, bagaimana menurutmu? Aku ingin dia kalah pada batu terakhir ini. Kamu benar-benar percaya padaku? Jangan bodoh. Aku yang memintamu datang hari ini. Tentu saja aku percaya padamu. Santai saja. Kamu sudah membantuku memenangkan 200 juta. Menang atau kalah di ronde ini tidak penting. Baiklah. $40 juta. Kondakin. Apa-apaan ini? Feng, kau sudah gila? Hanya Chen Tai-song, $40 juta. Untuk barang rongsokan ini, kita benar-benar mau menggandakan taruhannya? Konfirmasi. Dengarkan Yao Feng.
$80 juta. 80 juta dolar. Dasar orang nekat. Nona, tolong tambahkan teh. Bos Bai, batu ini, kau yakin mau menawar 80 juta dalam dolar Amerika? Dari yang kulihat, di dalam batu ini, walaupun ada sesuatu di dalamnya, dengan tawaran setinggi ini, kau tidak akan balik modal. Terima kasih atas peringatannya, Boski. TAPI. Aku percaya Yao Feng. Semuanya, ada yang menawar lebih tinggi dari 80 juta dolar? $80 juta sekali. 80 juta dolar 2 kali. 80 juta dolar 3 kali. Selamat, Bos Bai. Pertunjukannya akan segera dimulai. Beijing, tahu tidak? Kau akan rugi besar. Tahu kenapa? Yao Feng habiskan 80 juta untuk batu ini? Karena ayahku sudah menyuapnya. Dia ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Zhou Feng. Dia berkata jujur. Kamu bilang akan percaya padaku. Aku. Batu Khazar Kilik Garam Putih dari ladang maksasya ini sering menghasilkan giok es tinggi, bahkan yang kualitas kaca. Meski potongan ini terlihat biasa saja, dilihat dari kulitnya, bisa dipastikan, setidaknya kualitas es atau lebih baik. Kalau kita harganya lebih tinggi dari emas, maka kali ini, kamu dijamin menang. $30 juta. Tuan, Malay. Mengental. Mengental. Batu ini luar biasa. Wah, bunga terapung. Jade ES tinggi, sepertiganya, adalah jade kualitas kaca. Selamat, Bos Bai. Dia ini manusia apa? Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis batu ini. Batu ini pasti rugi. Makanya, kami cuma pedagang kecil-kecilan, yang bisnisnya cuma beberapa juta. Anak muda ini, nekat banget ya. Bos Bai, selamat ya. Anak itu, Yao Feng, bikin aku hampir mati kaget. Gak mungkin. Ini benar-benar gak mungkin. Kok bisa begini? Di dalam batu ini, jelas-jelas bahannya biasa aja. Gimana dia bisa dapat jade es tinggi? Yao Feng, kamu jelasin ini gimana? Pak Chen, penjelasan seperti apa yang Bapak cari? Ini benar-benar gak mungkin. Yao Feng, bukannya papaku udah bilang ke kamu, batu terakhir ini. Yao Feng, ayahku tidak memberitahumu. Batu terakhir itu, seharusnya membuat Beijing kalah? Bos, bukankah kita baru saja berjanji pada Chen Yongsheng untuk mengatur kompetisi batu giok agar Bos Bai kalah? Kalau kamu menemuinya sekarang, bukankah itu? Segala sesuatu butuh jawaban. Zhou Feng, kamu datang menemuiku hari ini. Hanya untuk ini kan? Ibu. Kebaikan ibu yang menyelamatkan nyawaku adalah sesuatu yang tak akan kulupakan. Tapi kematian ayahku, aku harus meminta ibu untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Baiklah. Karena kamu sudah datang mengetuk pintuku, aku tak punya lagi yang perlu kusembunyikan. Benar. Setelah almarhum suamiku meninggalkan aku dan Xiao Cheng, aku memang atas nama grup membeli sejumlah batu dari tambang Moangji. Di antaranya ada yang ayahmu buka.
Tapi saat pengiriman, sejumlah batu ini mengalami masalah. Ini menyebabkan lebih dari setengah batu. Hailang. Jadi Yofeng, aku memang yang beli batu ini awalnya. Itu benar. Tapi aku nggak tahu, sudah lewat berapa tangan setelah batu itu hilang. Waktu aku lihat lagi, batu yang sama itu, ayahmu udah belah di kota Wa. Kak. Kesepakatan aku sama Chen Yongsheng. Memang seperti itu kejadiannya. Kak, maafin aku salah sangka. Di lelang giok, aku pastiin kamu menang. Bagus. Kala. Tuan Muda Chen, kamu dan ayahmu nggak pernah bosan pakai trik lama yang itu-itu aja. Ah, Bos Shen. Cara kamu cari harta di Myanmar, orang lain mungkin nggak tahu, tapi kami bertiga tahu banget. Tactique Myanmar itu. Nggak bakal mempan di perairan internasional. Bos Chen. Kita memang di perairan internasional, tapi konferensi giok punya aturannya sendiri. Sebelum anak buahmu masuk, mereka bawa senjata, menurut aturan. Ayah, kita harus gimana? Beijing dapat rejeki gitu aja. 7-8 rejeki kecil. Ayah. Hey ayah, tungguin aku. Selamat ya, Bos Bai. Lagi-lagi dapat rejeki. Selamat ya. Aku di sini. Kesempatan bagus, tetap aja kamu bisa gagal. Gimana kita bisa percaya kamu untuk memimpin keluarga Chen? Ini salahku. Oh, Seiya Zhongji. Kali ini, kita pasti akan menghancurkan pengaruh Beijing. Dan kita akan membuat Yofeng membayar harganya. bagus. Saya harap kali ini kamu bisa memberikan saya jawaban yang memuaskan. Ya. Nyonya, maafkan saya salah menilai Nyonya. Di lelang giok, saya akan pastikan kamu menang. Oak. Cuma, kamu menyebut seorang wanita yang memberimu petunjuk. Selama bertahun-tahun ini, saya benar-benar belum pernah mendengar orang seperti itu. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa mengarahkan bukti ke keluarga Chen, ke Nyonya? Temukan dia. Itu akan mengarah ke lebih banyak petunjuk. Bos, apa kamu yakin? Kita akan menemukan jawabannya di sini? MHM. 5 tahun lalu, Diala yang membawa saya ke sini. Dia juga yang memberi saya petunjuk. Ayo masuk. Bos, yakin ini tempat yang benar? Kayaknya nggak ada yang tinggal di sini. Enggak, ini pasti tempatnya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya? Zhofeng, akhirnya kau datang juga. Kau siapa? Apa yang terjadi di sini? Mau tahu? Tanya di neraka. Kau hila? Lao Yang, cari jalan lain. Ya.
Zhou. Zhu Guohua. Barusan kamu bilang apa? Jangan bunuh aku. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kok. Tolong jangan bunuh aku. Aku nggak sakiti kamu. Kamu kenal Zhou Guohua? Kamu itu You Guohua? Aku You Guohua. Kalau aku nggak ngapa-ngapain kamu, lalu siapa? Dia. Dia itu. Dia pelakunya. Maaf, bukan aku. Aku nggak ada urusannya dengan itu. Kamu lihat tadi, dia datang lagi. Preman Myanmar itu. Dia. Dia itu. Dia yang bawa preman Myanmar itu. Mereka yang curi batu itu. Dia yang ambil. Batu curang itu. Terus jual ke You Guohua. Dia. Dia itu. Preman Myanmar itu. Sekarang kau harus percaya padaku. Bukan aku yang menjebakmu. Chen Yongsheng bukan cuma mengincarmu. Dia juga mengincarku. Dia ingin aku mati. Chen Yongsheng. Xuanzu, kamu datang lebih cepat dari yang kuduga. Kau tahu aku akan datang. Tentu saja. Anak buahku gagal. Bagaimanapun juga. Orang-orang berbaju hitam di rumah pekarangan itu. Kau yang mengirim mereka. Dia di mana? Apa yang kau lakukan padanya? Maksudmu, orang yang memberimu petunjuk tadi, tenang. Dia baik-baik saja. Kau yang membawanya. Ini, coba. Razakan. Kenapa kau bawa dia? Kenapa kau sakiti aku? Kau pembunuh. Hari ini, nyawamu akan kugugat. Tenang. Chen Yongsheng, kenapa kau jebak aku? Kenapa kau sakiti aku? Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Di mana Ugowa? Dia hanya pedagang giok biasa. Untuk apa aku menjebaknya? Hanya karena dia menghalangi jalanku. Wu Feng, Mankin Kobelom Tau. Ayamu, Ugowa. Sebenarnya berasal dari keluarga Bai, salah satu dari 3 keluarga besar Ruili. Keluarga Bai. 3 keluarga besar Ruili. Keluarga Bai dari Ruili Timur, keluarga Qi dari Ruili Barat, dan keluarga Chen dari Ruili Utara. 30 tahun lalu, You Guohua yang masih muda, sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia menilai banyak batu untuk keluarga Bai. Karena itu, dia membantu keluarga Bai mengukuhkan posisi mereka sebagai yang teratas di antara 3 keluarga itu. Keluarga Bai yang kau sebutkan itu, adalah keluarga di balik kakak ipar? Benar, Bai Jing. Kalau tidak, Kenapa menurutmu Bai Jing akan menyelamatkanmu 5 tahun lalu tanpa alasan? Itu hanya karena You Guohua dan keluarga Bai-nya. Karena Tuan You Guohua punya mata yang tajam untuk menilai giok. Kenapa dia akhirnya hanya menjadi seorang pedagang giok biasa? Karena Wu Feng. Aku. Betul, Ugowa. memang seorang jenius dalam menilai giok. Sayangnya, dia kurang ambisi. Dulu, kalau saja Dia tidak jatuh Saint-Apada. Seorang pelayang Keluarga. mungkin dia masih bisa mendapatkan bagian dari kerajaan Giok Ruili. Keluarga Bai. Kilayan? Pantas saja, waktu aku kecil, orang tuaku sering menyebut keluarga Bai. Jadi mereka awalnya berasal dari keluarga Bai. Jarang sekali kamu masih punya ingatan tentang keluarga Bai. Wu Feng. Kalau bukan karena kamu lahir, ayah jeniusmu itu sudah lama bekerja untukku, tapi dia bersikeras untuk pensiun, hanya jadi pedagang biasa. Katakan. Bukankah dia yang merusak rencanaku? Jadi kaulah yang menyakitinya. Kamu benar. Aku memang ingin menghancurkannya. Aku harus menghancurkan orang tua keras kepala itu, agar aku bisa memanfaatkanmu untuk menjatuhkan Bai Jing dari dalam. Oh begitu. Chen Yongsheng. Sejak awal, ayahku dan aku hanyalah alat untukmu mencapai tujuanmu. Karena kalian berdua, ayah maupun anak, tidak berguna bagiku. Mengapa aku harus membiarkan kalian hidup? Baiklah. Sangat baik.
Chen Yongsheng, aku harus mengakui, di Myanmar, kamu bisa memegang semua kekuasaan. Tapi jangan lupa, ini adalah Ruili. Lalu apa kalau ini Ruili? Kamu pikir berada di Ruili, berarti kamu tidak akan mati? Habiskan mereka. Mengapa kalian tidak menembak? Apa yang kalian tunggu? Senjatanya sudah dirusak. Tidak ada peluru di dalamnya. Chen Yongsheng, Samuel, trik lama MU sudah basi, sekarang giliranku. Belalang sembah mengejar jangkrik. Tuan Shen. Bagaimana? Terkeju. Tidak menyangka? Wu Feng. Berani-beraninya kau menjebakku? Aku cuma belajar dari yang terbaik. Ayah, hari ini, akhirnya aku balas dendam untuk ayah. Wu Feng. Kau pikir membunuhku akan membalaskan dendam Yo Guohua? Maksudmu apa? Maksudmu apa tadi? Konsep yang sederhana, masih belum paham? Maksudmu, ada orang lain di balik ini. Katakan, siapa? Siapa? Katakan sekarang. Ayah. Ayah, kenapa? Zhou Feng. Aku bunuh kau. Ibu. Zhou Feng. Zhou Feng. Aku baik-baik saja. Bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Ayah. Ayah. Yo Feng, kau sudah bangun? Bu, aku. Jangan bergerak. Aku tahu ini sangat berat bagimu. Tapi Zhou Feng, kau harus percaya padaku. Aku akan mencari tahu siapa di balik Chen Yongsheng. Bu, aku. Kau sudah tidur selama 2 hari. Kau harus makan sesuatu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bu. APA kabar? Ada perkembangan? Belum. Percepat kerjanya. Orang di balik Chen Yongsheng. Dia bukan cuma musuhnya Yo Feng. Bagi agang kita, dia juga ancaman potensial. But. Sayang, aku harus bagaimana? Kalau kamu masih di sini, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Mungkin Chen Yongsheng tidak akan merebut posisi kepala keluarga. Mungkin Yo Guohua tidak akan mati. Meisuk. Bu. Zhou Feng. Kamu terlihat jauh lebih baik. Bagaimana kabarmu? Sudah betah tinggal di sini bersamaku? Sangat baik. Kamu mau ketemu aku? Aku mau balik ke Cui Bao Zhai. Balik ke Cui Bao Zhai? Ayah, aku tahu, kamu sudah menyuruh Camel dan yang lain menyelidiki siapa dalang di balik Chen Yongsheng. Foto yang diberikan wanita misterius itu masih ada di Cui Bao Zhai.
Aku mau pergi memeriksanya, lihat apakah aku bisa menemukan petunjuk baru. Hanya itu. Jangan khawatir, Kak. Kalau aku tahu siapa pembunuh sebenarnya, aku akan langsung kasih tahu kamu. Aku tidak akan bertindak sendiri. Lagipula, kalau bukan karena kamu dan dukungan dari saudara-saudara Ma Gang, aku, Zhou Feng, pasti sudah mati dari dulu. Baiklah, bagus juga kamu kembali untuk memeriksa. Terima kasih, Kak. Tunggu. Kalau kamu menemukan petunjuk apapun, ingat untuk langsung beritahu aku. Ibu. Bagaimana? Kabar Wu Feng? Semangatnya baik. Dia sudah lama tidak kembali ke Cui Bao Zai. Bagus juga dia kembali melihatnya. Bos, akhirnya kamu datang. Meng, dia ngapain di sini? Meng, Zhu Feng, akhirnya kamu kembali ke Cui Bao Zai. kamu, apa kamu sengaja nungguin aku di sini hari ini? Ini. Bisa kita bicara di tempat lain? Boleh, ayo ke kantorku. Apa katamu? Dia benar-benar dalang di balik Chen Yongsheng? Tidak mungkin. Mustahil. Masa sih dia? Orang yang membunuh ayahku. Zhu Feng, kamu tahu ini. Nyonya sangat serius menangani ini. Makanya, dia menyuruh Unta dan aku menyelidiki ini secara terpisah. Nyonya ingin menemukan orang yang membunuh ayahmu. Dan juga untuk mengamankan posisi keluarga Chen saat ini. 3 hari yang lalu, saat aku tahu ternyata dia pelakunya, aku tidak percaya. Aku bahkan tidak berani kembali ke Julong Xuan. Aku tidak sanggup menghadapimu. Dan terutama, aku tidak sanggup menghadapi Nyonya. Kau tahu? Lalu sekarang? Kenapa baru sekarang kau memberitahuku? Karena aku tahu. Walaupun aku diam saja, Unta akan tahu juga cepat atau lambat. Zhu Feng, Nyonya sudah sangat baik pada kita. Aku tidak ingin kau dan aku, atau bahkan seluruh Horse Gang, menjadi musuh. Musuh, ya. Aku sudah menemukan musuhku. Tapi balas dendam ini, bagaimana aku harus membalasnya? Hahaha. Balas dendam ini, bagaimana aku harus membalasnya? Yo Feng, tenang dulu. Aku akan membalas dendamku. Aku mengerti perasaanmu. Tidak apa-apa. Kita saudara. Apapun yang kau putuskan untuk dilakukan, kali ini, aku tidak akan menghalangimu. Zhu Feng. Bagaimanapun juga, apapun yang kau lakukan. Lihat ini. Kak. Yo Feng, kamu sudah datang. Ayo, duduk. Lihat. Zhou Feng, lihat. Asosiasi Jade baru saja mengeluarkan dokumen. Konferensi lelang publik domestik. Akan diadakan di Ruili seminggu lagi. Konferensi lelang publik? Betul. Meskipun konferensi ini akan dihadiri banyak ahli, tapi menurut informasi yang kudapat, konferensi ini akan memunculkan giok Imperial Green. Imperial Green? Sudah kuselidiki. Sejak kejadian itu, dengan Chen Yongsheng, di Laut Lepas,
3 kelompok dagang besar, dari Dijing, Yudong, dan Rulai, akan mengubah cara mereka yang biasa. Mereka tidak akan ikut dalam pertemuan ini. Tanpa mereka, 3 pesaing terbesar kita, giok Imperial Green ini, sudah pasti jadi milikku. Kak! Bahan Imperial Green itu sangat langka. Mencari sepotong dengan kualitas seperti itu hampir mustahil. Nilainya sudah tidak perlu diragukan lagi. Di pasar saat ini, hampir tidak pernah terdengar. Apa kakak yakin bahwa 3 kamar dagang besar itu? Kamu nggak percaya aku? Tentu aku percaya, Kak. Kuma. Kalau mereka nggak ikut, rasanya kok nggak pas. Ya sudah, kalau nggak percaya. Hey! Zhou Feng. Soal ini, informasinya pasti akurat. Benar-benar akurat. Kalau kamu mau bantu aku, dan memilih hadiah utama, dari ribuan batu itu, aku janji, kamu akan mendapat keuntungan yang tak terduga. Aku. Kamu. Tentu saja, Kak. Aku ini pebisnis. Minta kamu pilih batu kali ini. Nggak cuma buat bantu kamu. Ini juga buat bantu diriku sendiri. Karena kali ini, konferensi akan cepat membawa Ruili ke level baru. Ini juga kesempatan terbesar untuk perkembangan keluarga Chenku. Termasuk Julong Xuan dan semua grup di bawah namaku, sudah kutaruh semuanya. Kalau aku gagal kali ini, aku akan kehilangan segalanya. Baiklah. Kak, kalau kakak sudah bilang begitu, apa lagi alasanku untuk menolak? Jangan khawatir, Kak. Dalam seminggu, kakak akan dapat yang diinginkan. Bagus, dalam seminggu. Sampai jumpa di lelang umum. Wah, bos. Mewah banget. Ini sama bagusnya dengan kapal pesiar di laut lepas. Bosch. Kita bakal kaya raya kali ini. Lihat betapa semangatnya kamu. Berlagak seperti kamu mau jadi kaya mendadak. Oak. Ingat, kita kesini kali ini untuk bantu kakak ipar pilih batu. Kalau ada yang bakal kaya, itu kakak ipar. Lagipula, kita semua keluarga. Kalau bos Bai jadi kaya, sama saja dengan kamu yang kaya. Tuan Li, Tuan Chin. Permisi sebentar. Silakan. Zhou Feng. Lihat apa sih? Apa kakak ipar tidak cantik kalau berpakaian seperti ini? Cantik kok. Kakak ipar cantik pakai apa saja. Terus kenapa kamu memandangiku seperti itu? Hah? Di pikiranku, kakak ipar selalu wanita yang kuat dan mandiri. Ini berbeda dengan yang biasa kamu kenakan. Perbedaannya cukup besar. Ya, manusia itu punya banyak sisi. Acaranya sebentar lagi dimulai. Ayo kita ke sana. Halo, semuanya. Lelang publik tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin kalian semua sudah melihat nomor lot kami. Mari mulai penawaran. Sepertinya hadiah utama hari ini adalah sesuatu yang tidak ada yang tebak dengan benar. Lot nomor 1. Saya, Bai Jing dari keluarga Chen. Ikat. Nonabe. Kamu berani bertaruh pada nomor 1? Tidak takut. Akan kehilangan segalanya? Kamu tahu apa? Pria di sebelahnya adalah Zhou Feng. Dulu di perairan internasional. Dia membantu Bai Jing menang. 800 juta. 800 juta? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Mereka semua bilang nomor 1 tidak akan dapat jackpot. Kenapa aku tidak bisa? Seperti Nona Bai. Dan mengambil risiko berani. Nona Bai, kamu yakin ini nomor 1?
Tentu saja. Semuanya, hanya kita yang tersisa, yang terakhir masih berdiri. Kalau gitu, kita buka saja. Giok hijau imperial. Ini giok hijau imperial. Giok hijau imperial. Kita kaya. Giok hijau imperial, benar-benar nomor 1. Wah, Chuanbe. Keberuntunganmu luar biasa. Sepertinya mulai sekarang di dunia giok, Dangan ou Feng di sini. aku khawatir kita tidak akan pernah menemukan barang bagus lagi. Selamat, Tuan Bai, memenangkan hadiah utama. Batu kasar ini adalah milikmu. Tunggu. Dia, seperti yang kuduga. Sekarang, menyatakan batu ini, Milik Chuanbe. bukankah itu agak terburu-buru? Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya aku pernah melihatnya di pavilion kumpul naga. Tapi sekali lagi, aku tidak begitu yakin. Xiao Cheng, Ibu. kalau aku tidak datang hari ini, keluarga Chen mungkin akan selamanya berada di tanganmu, tidak mungkin bisa direbut kembali. Jadi dia anaknya Bos Bai. Oh, nggak heran mukanya familiar. Ternyata dia. Cara berpakaiannya beda banget dari biasanya. Sepertinya, ibu dan anak ini, hubungannya nggak akur. Iya. Xiao Cheng, jadi maksudmu, alasanmu datang ke sini, adalah untuk merebut batu ini dariku. Ibu. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku sudah jadi anak yang penurut dengan baik? Betul. Aku datang hari ini, khusus untuk bersaing memperebutkan batu ini. Nona Pa Cheng, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja tahu. Ufeng. Kalau dipikir-pikir, kita bisa dibilang sudah kenal lama. Aku akui, keahlianmu menilai batu memang luar biasa. Tapi aku, Bai Cheng, juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Maaf ya, Ibu. batu kasar yang kupilih juga sejenis. Xiao Cheng, apa kamu benar-benar akan melakukan ini? Kenapa tidak? Keluarga Chen-ku sudah berada di tanganmu. Berapa tahun sekarang? Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun. Beijing. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengambil Imperial Green, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi penghalang yang tidak akan pernah. Pa Cheng, Ibu Chen adalah ibu kandungmu. Kamu tidak menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Jalan keluar apalagi yang tersisa untukku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengerahkan semua yang kumiliki, semua pengaruh dan kekayaanku, untuk ini. Aku sudah pasang semua. Tujuanku. Selalu adalah untuk merebut kembali, dari tangannya, segala sesuatu yang menjadi milik keluarga Chen. Beijing. Kamu tahu tidak, sistem keuangan konglomeratmu sudah disusupi oleh orang-orang yang kutanam. Aku tahu. Untuk batu giok ini, kamu sudah menginvestasikan harta yang besar. Kalau kamu masih mau bersaing denganku, sekarang ini, kamu sudah tidak punya modal lagi. Apa katamu? Memintamu membantuku memilih batu kali ini. Tidak sepenuhnya untuk membantumu. Ini juga untuk membantuku sendiri. Karena kali ini, termasuk JL Sondan, semua konglomerat atas namaku, sudah kutaruhkan semuanya. Kalau aku gagal kali ini, aku akan kehilangan segalanya. Baiklah, Ibu Chen, karena kamu sudah berkata begitu, alasan apa lagi yang kumiliki untuk menolak? Jangan khawatir, Ibu Chen, 1 minggu dari sekarang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagus. Beijing. Kamu tidak menyangka ini, kan? Kamu sudah mempertaruhkan semua yang kau miliki untuk batu giok ini. Tapi aku, untuk hari ini, aku sudah menunggu selama 6 tahun penuh. Untuk batu ini, aku menawar $1 miliar. Beijing.
Apakah dana liquid yang kamu miliki saat ini bisa mengeluarkan harga yang lebih tinggi dari $1 miliar? Karena kamu tidak bisa, maka saatnya untuk mengembalikan. Kamu. Camus tunggu apa lagi? Umumkan hasilnya. Siapa pemilik sebenarnya dari batu ini? Pemilik batu ini adalah Bai Jing, Boss Bai. Apa katamu? Batu miliknya hanya menghasilkan $800 juta. Aku mengalahkannya dengan selisih 200 juta penuh. Kenapa dia yang dapat batunya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku sangat yakin bahwa lot nomor 1 akan menghasilkan giok hijau kekaisaran. Bagaimana bisa berubah jadi nomor 11? Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah salah. Untuk batu ini, aku memberikan segalanya yang kumiliki. Kenapa akhirnya jadi seperti ini? Karena bongkahan batu kasar ini lebih dulu melewati tanganku. Apa katamu? Jadi begitu rupanya. Kalian bekerja sama untuk menjebakku. Kalian yang lebih dulu menjebak kami. Pai Cheng. Sejak 6 tahun lalu, saat kakak iparku mengambil alih sebagai kepala keluarga Chen, kamu menyimpan dendam untuk menghancurkan kekuasaannya dan merebut kembali kepemimpinan keluarga Chen. Kamu tidak ragu bekerja sama dengan pengkhianat keluarga Chen, Chen Yongsheng, dari dalam dan luar. Tidak hanya kamu membajak batu Yang Jabeli, tapi kamu juga mengutak-atiknya sebelum menjualnya kembali ke ayahku. Kamu melakukan semua ini bukan hanya karena ayahku pernah berasal dari keluarga Bai. Kamu membunuh ayahku dan menanamkan tanda anggrek untuk mengarah ke kakak iparku. Semua dalam upaya untuk menggunakan keinginanku untuk balas dendam, untuk membalasnya. Sangat disayangkan, semua rencanamu. Kamu tahu semua ini dari mana? Apa katamu? Dia benar-benar Chen Yongsheng, orang di belakangnya. Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Orang yang membunuh ayahku. Bagaimana mungkin dia? Zhou Feng, apa kamu yakin dengan apa yang baru kamu katakan? Itu benar? Kak. Aku tahu apa yang kukatakan, sulit kamu terima. TAPI Bai Cheng adalah orang di belakang Chen Yongsheng. Kak. Kali ini, aku harus mengecewakanmu. Kematian ayahku akan kubalas. Tunggu. Zhou Feng, aku bukan tipe yang melindungi orang dekat. Kalau Bai Cheng benar-benar melakukan hal-hal ini, aku pasti akan menegakkan keadilan. Kak. Aku akan mulai mempersiapkan lelang publik dalam negeri. Nanti kita pergi bersama. Baik. Jadi, kamu sudah tahu kebenarannya dari awal. Jadi, kamu sengaja menarikku ke dalam ini. Aku jarang. Ménusin. Jebakan yang sempurna. Hari ini seharusnya menjadi lingkaran tertutup yang sempurna. Berdasarkan apa kamu berani mengacaukan? Rancanaku. Pai Cheng. Kenapa aku harus menyesal? Beijing. Posisi kepala keluarga Chen seharusnya milik ayahku. Kafilah itu juga milik ayahku. Kenapa setelah ayahku meninggal, semuanya jatuh ke tanganmu? Namaku Shen. Segala yang dimiliki ayahku seharusnya menjadi hakku, Chen Cheng. Kamu, orang luar. Berhak apa duduk sebagai kepala keluarga Chen? Semua ini milik keluarga Chenku. Semuanya milik ayahku. Tidak. Semuanya milikku. Posisi kepala keluarga Chen dan kafilah itu, semuanya milikku. Itu milikku. Ah, itu milikku. Loto, Mingzi.
Bawa dia pergi. Itu milikku. Serahkan dia ke polisi. Hehehe, haha. Kamu benar-benar akan pergi? Keretanya berangkat 2 jam lagi, sebentar lagi berangkat. Tapi kalau kamu pergi, bagaimana dengan Cui Baozhai? Sudah kuserahkan ke Lau Yang. Dia balsnya sekarang. Kak, Lau Yang itu orangnya kasar. Dia tidak tahu cara menjalankan bisnis. Kalau ada waktu, mungkin bisa kasih dia petunjuk? Kamu, kalau kamu begitu peduli sama adikmu, kenapa mau keluar dari bisnis ini? Aku tidak punya pilihan, itu wasiat terakhir ayahku. Kak, ayahku bilang, berjudi dengan giok bukanlah bisnis, yang bisa dijalankan cuma modal skill, karena 9 dari 10 taruhan adalah penipuan. Benar juga. 9 dari 10 taruhan adalah penipuan.